bukti bukti kuliah diupload di YouTube. Mas Yogi ketawa-ketawa. Yang kuliah cuman siapa namanya? Yudit. Udah gitu nggak ada lagi anaknya, kita udah buka. No comment Pak, no comment. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ya. Jadi, nah ini kan ada Olvi dan Gusti barengan. Oke, ini ada keluaran yang wajib. Yang pertama adalah jurnal, ya, jurnal Nasional Pengabdian. Nah, saya kira saya kemarin lihat beberapa jurnal, akhirnya kan nanti saya share ya. Kayaknya kita possible deh masuk ke, ya artinya mungkin nanti ada perbaikan ya Mas Adin ya, ke International Journal Geoheritage dan Geopark. Itu deskriptif sih isinya. Jadi contoh papernya itu kan deskriptif yang kita bahas secara khusus hari apa yang nanti kita tentukan. Kemudian ini artikel di media massa. Nah, kan kemarin itu mana Padli itu belum ikut ya. Nantilah kita bahas lagi Padli sama Rina. Itu kan kemarin ikut yang training apa namanya? Geowisata. Oke, nanti ini kita jadi untuk pemandu geowisata itu kita tulis di artikel di media massa. Nah, kemudian kan luaran wajib berikutnya ada seminar pengabdian APOER. Ini kan setiap pengabdian kan mesti dimasukkan ke APOER. Ya. Kemudian luaran lainnya equivalensi mata kuliah. Tadinya kan kita mau masukkan infrastruktur dasar ya, desain infrastruktur sipil. Tapi ini semester genap nggak bisa. Jadi sekarang ini akan diganti dengan mata kuliah geoteknik ya, mata kuliah geoteknik. Nah, ini kayaknya udah ngambil semua kan, Fadil, Olvi, Gusti sama Salsa udah ngambil kan? Sudah, Pak. Oke. Nah, tapi tugas akhirnya Fadil mau ke arah geoteknik. Nanti saya jelaskan ya cara membuatnya. Nah, kemudian ini luaran tambahan lainnya pemetaan 4 mahasiswa geologi kan? Tuh. Oke. Artinya nih sebelum kita presentasi akhir, ini 4 orang yang mapping itu harus lulus, Bu Wiwi. Ya. 2 di saya, Fadil sama Gusti, 2 di Bu Wiwi. Olvi sama Salsa di Ibu. Iya. Kok nggak pernah nongol mereka? Jadi nongol hari ini. Hari ini nongol ya. Ya. Ya nanti berarti Oke sama siapa Pak? Sama Salsa, Bu. Salsa bilang lah ini. Oke. Nah, oke, sekarang pertama saya akan bahas untuk yang untuk ini ya, seminar pengabdian APOER. Jadi saya sudah buatkan judulnya dulu ya. Judulnya agar nyambung dengan proposal hibah. Oke. Nah, agar nyambung dengan proposal hibah. Udah judulnya aja Bu, nanti Bu Wiwi main autornya. Saya corresponding autornya. Mitigasi bencana kawasan geowisata Desa Datar, Kecamatan Muara II, Ogan Komering Ulu ya. Karena kan fokusnya yang mau kita eksplor itu salah satu objek wisata yang ada di dalam kapling pemetaan berempat ini. Ini di Olvi kalau nggak salah ya. Si Desa Datar ini kan ada di tempatnya Olvi. Nah, ketika kita bicara mitigasi bencana ini kan filosofinya begini. Objek wisata alam itu sangat terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi misalnya kalau kita punya air terjun, itu Indonesia itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kalau di musim hujan, itu air terjunnya itu nggak bisa kan? Karena airnya kotor, debitnya besar, kira-kira itu. Jadi, nah poin itu yang mau kita itu salah satu. Jadi poin itu yang mau kita explore ya. Terus kemudian kan kalau tidak salah Muara II sempat banjir juga kan ya? Yang baru-baru ini. Nah itu kan. Nah itu
saya nggak tahu nih kawasan si desa itu tuh Pak Steve kan sebetulnya sudah pernah buat petanya ya. Kalau Sebentar. pasti bukannya Tanjung Kurung itu, Pak. Nah, dia pernah buat peta di daerah situ juga sebentar. Oh, Ini saya tutup dulu ya, yang ini saya tutup biar nggak bingung. Yang lahat saya tutup dulu nih. iya. Nah, ini kan desa datar ini berarti di atas ya. Desa Data itu bukan ke Nah ini arah nih, iya ke arah itu. Ini kan Muara Dua ya. Kalau bukannya ke itu Tanjung Kurung ke arah kiri, Desa Data. Tanjung Purwo kayaknya ke sini nih terus deh. Ya, tapi sebelum Tanjung Kurung ada jalan ke kiri, Pak. Bukan situ. Ini mana Olvi nih kaplingnya. Halo Olvi. Saya juga belum ke sana soalnya. Izin menjawab, Pak. Oke. Boleh. Ya. Iya, Pak, Bu, ini apa untuk yang Tanjung Kurung itu Desa sebenarnya Data. jalan itu Desa ya masih Data. jauh. Masih Iya, dari jauh, desa Pak. dari desa datar itu masih jauh, Pak, ke Oke. sebelah kiri. Sekitar 9 sampai 12 kilometer. Oke. Iya, sekitar 9 sampai 12 kilometer. iya, Pak. Dari desa datar ini. Jadi di sebelah Oke. kirinya itu masih, Pak. Masih di sini. Nah, makanya yang kita ambil air terjun yang di desa datar ini. Yang untuk Ya, nanti itu pelaksanaan ada pengabdiannya ya. satu, ya. Jadi di kapling siapa? Olvi ya? Iya, Pak. Ini kalau yang di peta ini itu tempat petakannya Olvi, Pak. Dan juga Oke. ada ininya, air terjunnya itu yang di Bintang itu air terjunnya, Pak. Yang ini kan? Iya, iya betul, Pak. Oke. Artinya kan ini kan? Oke. Nah, makanya kemudian yang menjadi fokusnya, kalau ini kan gambarnya begini ya, nanti petanya itu dibuat 4 kapling Lebih pemetaan luas. kalian itu. Kebayang kan maksud saya? Olvi kan di sini, sebelah sini siapa? Sebelahnya itu saya, Pak. Gusti, punya Gusti, Pak. Ini Olvi, Gusti sini. Ya, Terus sebelahnya Fadil. Fadil. Ya. Paling Salsa pinggir itu di Salsa. sebelah kanan Olvi, Pak. Salsa di sebelah kanan Olvi. Di sini. Ya, sebelah kanan bawah. Oh, ke sini berarti ya. Ini Iya. kalau nanti coba dibuat kotak. Gini. Ya. Tapi poinnya ini jadi sentral ya. Kebayang nggak maksud saya? Kalian kan punya 4 kapling pemetaan kan? Iya, Pak. Kami kemarin tuh udah ada, Pak, sebenarnya untuk petakan kami berempat yang dalam satu file. Untuk petakannya itu, Pak. Oke. Nanti bisa share nggak sekarang? Nggak bisa, nggak apa-apa kalau belum bisa. Biar kebayang sama semua. Iya, Pak, bentar. Akan di share screen. Mungkin Fadil bisa share screen, Fadil. Nah, ini Pak ada di saya. Ya, Dil udah atau kamu kan bisa akses ke Dropbox pengabdian itu kan? Yang mana Pak? Kamu simpan di mana? Oke, nah oke. Oh, begini ya.
itunya di mana? Air terjunnya? Itu Pak, yang di sebelah, yang nomor 2 dari kanan itu petakan Olvi. Yang di TMG, pas di TMG itu Pak ya, tulisan TMG. Oh, di atas Ini itu air ya. terjunnya ya? Iya Bu, itu tempat air terjun Curug Tungku. Kalau dulu itu Curug Datar namanya. Cuman dia nggak masuk ke desa. Sekarang namanya itu Curug Lungku di Desa Datar. Oke. Terus ke sini ada objek wisata lain kan? Ke arah Tanjung Kurung. Tanjung Kurung sendiri kan oke, ini kan berarti kan di wilayah sungai yang kecil ini ya? Kalau Tanjung Kurungnya itu Pak di petakan saya sama petakan Fadil. Yang di atas itu kenapa? Nah, yang di tanda panah itu, ya di situ Pak. Tanjung Kurung. Ya, kita Di sekarang tanda gini. panah Fadil. Melihatnya kan ini ya. Di sini ya. Ini kan ini subdasnya kan? Ini sungainya kan? Benar nggak? Iya Pak. Iya, itu Sungai Komering. Tapi kalau pas kelokan antara dua sungai itu sudah jadi Sungai Sako, dan yang ke bawah itu Sungai Kemu. Nah, pas di atas itu juga dia eh, terbagi jadi dua Pak sungainya. Ada Sungai Gilas sama Sungai Saka gitu Pak. Itu Kalau yang yang di Tanjung Kurung, Tanjung Kurung ya? iya, kalau yang di Tanjung Kurung itu Pak, kalau yang di desa Tanjung Kurungnya itu Sungai Gilas. Nah, kalau Sungai Saka itu pas pada saat mau masuk Tanjung Kurung di bawah jembatan itu Iya. Sungai Saka Pak. Oh, iya. Oke. Poinnya gini ya. Yang digambarkan di nanti kan judulnya mitigasi bencana untuk yang ini ya. Ini kan yang mau kita mitigasi ya. Kita akan memberikan informasi seberapa. Berarti kan air terjun ini bagian dari sungai mana? Air terjun itu nanti ngalirnya ke Sungai Waikomring Pak. Hulunya dari sungai apa? Bukan Hulunya Saka itu juga. dia tuh dari Sungai Sako Pak. Sungai Gilas. Dia tuh Sungai Gilas, Sungai Saka, Sako, terus Komering Pak, ke arah kanan. Ya, nggak gini apa Gus? Hulu dari air terjun ini sungai apa? Ini kesini sungai apa? Kan kalau ini air terjun, ini hulunya kan yang menyebabkan pertama ya, kan sumber airnya dari sini kan? Ini air terjun ya. Berarti kalau di sininya hujan, keruh, ini pasti akan keruh kan? Iya. Nah itu. Nah ini sungai apa nih ke hulunya? Ini kan air terjun. Oh iya Pak. Kalau nggak salah nama Datar ya? sungainya itu Air Pandian Pak. Sungainya itu. Jadi hulunya itu Air Pandian, ngalirnya ke Waikomring. Gitu Pak. Oke. Nah, jadi nanti di gambarnya itu kan saya nggak tahu, mungkin ke sini ya hulunya ya. Hulunya ke arah kiri, Pak. Ke sini nggak tahu. Pokoknya gini, kamu buat dari mulai ini kan juga ada hulu sungai lain ya. Ya, yang ke kiri itu. Jadi sampai ke kota Muara Duanya ini ya. Muara Dua itu yang deket jadi sebelah kiri itu kan. Kotaknya kayak gini karena kalau yang Salsa kan berarti enggak. Karena Salsa kan Muara Dua ke hilir ya. Kita fokusnya untuk yang paper ini tuh di ini central point-nya nih. Si air terjun apa namanya tadi? Air terjun Culu apa? Berarti nomor 2, Curug peta Lungku, nomor 2 itu ya? Iya Bu Wiwi, tapi kita lihat dari hulunya. Oh. Hulunya sebagai sumber airnya kan? Iya, iya. Nah, nanti di hulunya ini apa nih? Apakah dia sudah terbuka? Apakah dia sudah masih hutan kan ini kan? Kan itu. Jadi peta guna lahannya itu
dari kotak bentuk seperti ini ya, kalian buat bareng-bareng satu kan. Terus nanti kan peta geologinya ya peta geologi kalian ya. Masing-masing. Ya bisa digabung kan? Kayak tadi contohnya Tania sama Tiara kan tuh digabungin tuh. Jadi geologi, geomorfologinya itu digabungin ya. Berarti ini kan Fadil, Gusti, Olvi kan? Sama ini Iya, mungkin Pak. sebagian punyanya Sasa ya. Oke, ya. Jadi ini dibuat satu peta dari peta geomorfologi, geologi, geomorfologi, geologi, geomorfologi kan. Terus administrasi seperti biasa ya. Administrasi nanti kan pembahasan objek wisatanya nanti kita pelaksanaan pengabdiannya di sini, Mas Adit. Di desa datar kan sebagai pemilik ini. Air terjunnya kan kalau mau ke air terjun desa datar lewat air terjun apa tadi namanya? Air terjun Lungkup, Pak. Lungkup. Lungkup. Oke, nah air terjun Lungkup ini kan dikelola oleh desa datar ya. Gitu kan? Lungkup, oh Lungkup. Curug Halo Lungkup. Pak, jadi sebenarnya Pak kalau dulu dia itu masuk ke desa datar Pak. Nah saat ini ternyata waktu pas Olpi mapping kemarin tuh warga sekitar tuh dihapusnya yang awalnya dia tuh Curug Datar diganti Curug Lungku dikarenakan Curug Lungku itu ternyata masih masuk ke dalam desa Pendagan gitu Pak kata warga di sana. Oke Mas Adin nggak apa-apa. Desa Pendagan sebenarnya Pak. Wah ini potensi konflik ini. Iya. Susah ini. Padahal Kayak sebelumnya itu Pak, dia tuh sekitar 2-3 tahun yang lalu itu tuh masih Curug Datar karena masih di deket desa datar. Tapi sekarang itu tuh kalau misalnya mau masuk ke dalam curug itu tuh warga sekitar tuh menamakannya udah jadi Curug Lungku karena dia tuh masih masuk ke daerah si desa Pendagan Pak. Jadi diubahlah tadi yang awalnya dia Curug Datar diganti Curug Lungku gitu Pak. Tapi kalau akses jalannya dari mana? Tetap harus lewat desa datar. Nah, kalau aksesnya itu Pak, kemarin tuh kami melewati 2 akses, sudah kami coba semua. Yang pertama itu ada akses dari Desa Pendagan ke Curug itu langsung. Nah, itu tuh sebenarnya aksesnya itu lebih cepat dan jalannya tuh lurus-lurus aja. Akan tetapi jalannya itu sangat jelek dan becek-becek kayak gitu Pak. Mbak, kalau misalnya mau lihat tuh kayak pakai motor trail kayak gitu Pak, yang bannya besar kayak gitu kalau misalnya lewat situ. Nah, ada yang bagus, jalan itu lumayan besar juga, itu lewat Mahanggin, lewat atas Pak. Mahanggin kemudian turun ke datar. Nah, di situ kita parkir motor sekitar parkir motor kalau misalnya dari Curug Lungku itu parkir motor di sana terus berjalan sekitar 1 kilometer baru nyampe ke Curug Datarnya Pak. Gitu. Ya, jadi memang akses yang dibangun itu memang di desa datar ya. Nah, iya Pak, kalau akses yang bagus itu desa datar. Oke. Fadil, kita coba lihat dari Google Earth deh. Kamu stop screen dulu. Oh ya, Mas Adin. Oke, nggak apa-apa Mas Adin. Nanti kita diskusi spesifiknya dengan Mas Adin. Sebentar itu kasihan Mbak Nani di luar kelas lagi ngintip. Oke, saya buka Google Earth. Ini Muara 2 kan ya? Jadi kan ini kan jalan ke ini kan? Jalan tuh jalan besarnya ini ya? Iya Pak, itu jalan besarnya. Untuk akses ke air terjun itu dia lewat akses ke desa
Pendagan, Mahanggin, terus Desa Datar, baru bisa ke Curugnya itu, Pak. Di mana nih beloknya nih? Kalau yang ini dia jalan aksesnya mau ke arah Tanjung Kurung, Pak. Kalau yang ini. Jadi dia tuh sebenarnya dari Muara 2 di atasnya, Pak, di atas kirinya itu, Pak. Oh, ini nih Air Terjun Datar ini ya? Ah, iya, Pak, itu air terjun datar. Oh, di peta masih air terjun datar ternyata. Oh, masuknya Mas, ini kan nah nggak iya, ada Pak. jalan ini berarti ya? Aksesnya itu jadi dari Desa Pendagan terus ke Desa Mahanggin, Desa Datar. Nah, baru dari Desa Datar tuh sebenarnya ke Curup ini ada jalan setapak, Pak, bisa jalan motor. Cuman memang jalannya itu emang kurang bagus, Pak, karena masih tanah gitu. Sebenarnya juga dari Desa Pendagan itu ada, Pak, yang langsung akses ke eh, Curupnya ini. Tapi jalan kebun dan jalannya itu lebih jelek gitu, Pak. Dan jadi agak lebih sulit kalau misalnya aksesnya dari Desa Pendagan. Dan lebih Oh, bagusnya itu oke. dari Desa Datar kalau aksesnya. Nah, ya itu, Pak. Oke, berarti ini kayaknya Desa Datar ini ya? Iya, itu Desa Datar, Pak. Oh iya, itu Desa Datar, Pak. Itu Desa Datar. Ya, ini kan berarti kalian kan turun di ini jalan ini kan? Yang setapak itu kayaknya kan? Iya, nah iya, kalau itu jalan setapaknya itu, Pak, ke kiri jadi Desa Datar. Kalau ke kanan itu yang jalan kebun bisa tembus ke ke Desa Pendagan, Pak. Yang ini kayaknya nih ya. Mana desanya ya? Ini Pendagan tuh ini jangan-jangan, bukan? Pendagan Nah, itu, Pak, yang sebelah kiri bawah tadi. Sebelah kanan bawah tadi, Pak. Maaf, Pak. Nah, itu ini. kanan. Bukan, Pak, nah ini, ya. Itu daerah Pendagan. Nah, ke atas itu Mahanggin, terus dia nanti ke atas Oh, baru ke oke. kiri bawah. Itu baru Desa Datar. Jarak Desa Datar tuh desa ini ya. ya itu datar, Pak. Ini Nah, Mahanggin Datar, itu. Nah, yang itu, ini Pak, kan atas itu Pendagan, Pendagan, yang ini atas yang itu Desa Mahanggin. Mahanggin. Iya, Pak. Oh, sebetulnya nggak jauh ya dari Muara II itu sendiri kan? Iya, Pak, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Paling Cukup kalau masuk misalnya mau jalan. pakai motor kemarin, Pak, akses mau ke si Curugnya itu sekitar 40 menit kan, Pak, sampai 1 jam. Itu Karena karena kamu agak muter. muter, ya Iya, kan? karena muter itu, Pak, iya. Kamu muter ke atas, kemudian kamu turun ke sini. Oh, Heeh, tapi ini masuknya Desa ke desa Pendagan. ini justru ya? Iya, Ya. Oke. Jadi masuknya ke desa Pendagan ya. Kalau ini berarti ini elevasinya tinggi ya? Kamu kalau dari sini berarti turun kan jalannya? iya, Pak, turun ke situ, Oke. ke kanan itu, Pak. Nah, air Pandian itu alirannya itu dari kiri itu, Pak. Jadi dari petakan saya ke petakan Olvi baru hilirnya itu masuk ke Ke si sungai ini Sungai ya? Waikomring. Iya, masuk ke situ, Pak. Ini air terjunnya memang ngumpet ya. Curug. Oh, ini udah. Oh, dia kasih dua. Kalau lihat dari sini ini Curug air terjun Lungkuk. Pendagan Muara II, oke. Kalau di sini Desa Datar. Ini ya bentuknya ya. Iya, betul, Pak. Iya. Oke. Tapi ini Muara II juga Pendagan. Iya, Pak, Pendagan itu masuk ke Kecamatan Muara II. Ya maksudnya Pendagan Muara II. Maksud saya di sini pun ditulisnya udah Pendagan, nggak Desa Datar. Oke. Artinya kan gini, posisi ini kan hulunya berarti ada di Desa Datar ini ke atas ini kan? Atau Olvi sudah punya peta lintasan udah jadi, Vi?
Nggak bisa share screen ya, Olvi ya? Iya Pak, sudah Pak Olpi Pak. Maksudnya kan peta lintasan Olvi ini kan termasuk titik pengamatan kan? Harusnya. Iya, Vi. Iya. Oke. Olvi kan ini ya, berarti kan kalau lihat dari sini ya, kalau kita mitigasi, ini kalau dibuat peta elevasi, ini kayaknya daerah limpah banjir nggak nih? Kemarin dia kena nggak nih si Pendagan ini? Rasanya enggak, Pak, situ, Pak. Enggak ya? Yang kena sini ya, Bu ya, Ya, kemarin. iya. Jadi, ini padat banget namanya. Pasar Indomaret Muara 2. Nah, ya itu rame itu, Pak. Banyak Ya. muat. Ini kan tempat sate itu ya, warung sate yang di pojokan ini. Itu satenya Eli itu, Pak. Oh, yang ini salah, yang ini. Oh, iya. Jembatan Kuning kan? Ya. Toko kakak ini kan ya. Ini kan yang kedai itu ya. Yang kedai kita makan malam-malam untuk dari Tanjung Kurung. Oh iya itu. Ya. Oke. Oke, berarti kalau seperti itu, nah ini sekarang kan kita mau kemarin surat kita dari desa ini ya, Pi ya? Desa datar ya? Iya Pak, kemarin surat itu kami minta 2 untuk yang jadi partner kerja itu Desa Tanjung Kurung, kemudian Desa Datar. Karena kebetulan kemarin itu selama mapping itu kami nginepnya di tempat Pak Kades Datar itu Pak. Oke. Iya. Berarti sekarang kita perlu atur. Kalau masuk ke sini kena retribusi nggak? Belum ada ya? Belum bayar? Kenapa Pak? Bayar. Ya. Oh, kalau bayar enggak Pak, cuman parkir kemarin tuh. 5.000 parkirnya. Oke. Dan orang parkir lebih memilih dari sini gitu kan? Ya, parkir. Ya. Parkirnya itu yang Cak Manukus yang ada nih Pak, parkirnya tuh yang di tempat Pendagan kalau nggak salah. Masuk daerah Pendagan kalau parkirnya. Ya bisa? Iya. Parkir kamu tuh di sini berarti ya? Di dekat air terjunnya, Pak. Mana sih? Ya, terjunnya. Oh. Iya, itu air terjun, Pak. Nah ya di situ, Pak. Sekitar situ. Sekitar situ, Pak. Iya, benar-benar. Benar, Pak. Iya, lapangan itu, Pak. Oh, ini udah Pendagan ya. Berarti retribusinya ke Mas. Dibayar itu tertulisnya Pendagan ya? Kamu iya, Pak. bayar... Kalau warga sana yang di tempat parkir itu tuh Pendagan yang jagain parkir itu, Pak. Warga Pendagan. Oh, oke. Nah, oke. Ini agak ribet nih urusannya. Kita udah kerjasamanya dengan Desa Datar kan? Tapi pengelola ini, jadi sebetulnya gini, kita bicara di teori geowisata, berarti kan si pengelolanya sudah jelas-jelas ini adalah desa Pendagan kan? Kamu kan waktu kuliah konservasi masih ingat kan? Siapa pengelolanya kan? Iya kan? Berarti ini memang sejak awal sudah dikelola oleh kamu waktu bayar parkir itu ada cap desa atau itunya nggak ada? Apa, Pak? Maaf, Pak. Bayar parkir itu, ya. Kamu kan bayar parkir. Iya, Pak. Itu ada bukti terima nggak? Oh, nggak ada, Pak. Cuman ini deh, bayar aja, Pak. Parkir Ke orang ngasih 5.000. Tapi memang ada pamfletnya gitu, Pak. Kalau misalnya parkir motornya itu 5.000. Yang dihitung motornya aja, Pak, orangnya enggak. Oke. Ya. Yang dihitung motornya aja, orangnya enggak ya. Oh, oke. Enggak, maksudnya ya kita kan mau bicara nanti komando geowisata ini kan harus bisa menjelaskan sejarah ini. Terus kita juga kan mau rencananya kan pasang
seperti kemarin kita di Burai ya, air terjun, teknik geologi, kemudian ada tulisannya bahwa objek wisatanya itu. Cuman kan nanti si penanggung jawab ini siapa gitu kan. Tahun lalu itu kita buat ini kenang-kenangan karya PSTG kan. 2020. Mana ya ini ya? Fotonya Marcel itu. Nah, maksudnya kita mau masuk. Foto Marcel dari mana? Nah, kalau kemarin kita buat seperti ini nih. Nah, ini kan mana gerbang masuk Bu Wiwi yang hafal, saya juga nggak ke sana. Terus dari mana? Dari sini nih. Masuk dari sini, terus ada gazebo, ada. Ini daerah mana? Tanjung Kurung itu, Pak? Bukan, ini Bu Wiwi tahun lalu. Oh. Burai. Burai. Ya. Burai. Kan kita buat ini peta ekowisata Desa Burai kan. Nah, terus ini tuh dipasang di sana. Nah, kalau sekarang kan kita mau buat itu apa namanya? Penjelasan mengenai air terjun datar itu nanti taruhnya tempat parkir. Cuman kan ininya nanti berarti peta geosite nanti namanya, peta geosite air terjun Lungkuk Desa Pada datar. saat geosite itu ada daerah-daerah lain yang bisa menarik kalau ada mendingan lewat situ, Pak. Karena kemarin itu kita itu sudah ambil air terjun datar, Bu Wiwi, yang cuma kita ya karena mungkin Olvi juga teman-teman nggak tahu bahwa itu memang maksudnya ke dalam desa pendagan tadi itu. Saya lagi mikirin gimana cara kalau buat ini sih kita nggak masalah ya, kita nanti buat bahwa istilahnya peta geosite bentuknya nggak seperti ini karena geosite ini kan bicara mengenai geologi dan seterusnya ya. Ada beberapa contohnya. Bentar. Peta ekowisata Desa Burai cetak. Oh, ini yang dicetak. Nah, kemarin itu ada Marcel yang pasang mana ya? Yang Toto Marcel dan siapa? Deden apa Rizky ya? Sudah, ya. Pemasangan. Kan itu udah selesai baru kita bisa pasang. Tapi oke lah, nggak masalah nanti. Saya ambil dulu fotonya ya kemarin. Waktu mereka pasang itu itu tuh tahun lalu ya. Oh, ini kayak gini. Marcel sama Heru ternyata. Nah, kayak gini nah. Nah, ini nanti kan
kita pasang di situ, di air terjun apa tadi? Air terjun Lungkupnya itu satu ini kan? Iya. Gitu. Masang ini nggak tahu nih berapa, nanti kan jauh soalnya Muara 2 ya. Ada Zamel di atas kan, bukan daerah sini. Oke. Tapi nanti kira-kira kita buat itulah salah satu produknya. Kita balik lagi ke paper tadi. Ternyata saya salah estimasi ya posisinya. Oke. Berarti kan coba nanti dibuat ya. Oh, Olvi bisa liatin peta lintasannya, Pi, nggak, Pi? Apa, Pak? Peta lintasan. Peta lintasan. Bentar, Pak. Tapi Olpi pakai HP ini, Pak. Oke. Kirim gimana ya? Bentar, Pak. Olpi kirim ke Fadil aja mungkin, Pak. Ya. Saya mau lihat sungainya kan di situ nggak kelihatan ya. Berarti Pendagan ini masuk juga di couplingnya Olvi ya? Udah selesai Bu Wiwi nih, siap maju kolokium, Mbak. Iya, silakan aja kolokium 2017. 2018. Oh, 18 ini ya? Iya, Oh, hebat kita emang. pecahkan telurnya 2018 Iya. semester 7. Saya kemarin paksa soalnya kalau enggak mereka nggak maju-maju. Oke, jadi ini jalannya ya, Dia. Oh, kalian kan hafal ya karena kalian bareng kan? Air terjunnya itu di ini. Apa ini? Di LP85, Pak. LP85. Ini. Bukan, Pak. Ya, itu. Itu, Pak. 85 saya baca di dalam. Berarti artinya di sini kan? Oh, berarti Iya, dari sungai Pak. ini ya? Sungai yang ini Iya, ya? Pak. Sungai itu kan kita bisa lihat dari jalan itu kan, ya enggak? Sungai ini kayaknya enggak ya, kecil. Yang biasa ada jalan yang ini ya? Oh, di bawahnya ini, Pak. Kalau ke Tanjung Kurung kemana sih jalannya? Ke bawah ya? Tanjung Kurung. Tanjung Kurung jalannya di bawah, Pak. Ada jalan di bawah. Yang ini Dil, kan? coba ke bawah lagi, Dil. Nah, tengah-tengah Nah, dia. itu, Pak. Jalan yang bawah itu. Tapi masih jauh benar, Pak. Kalau misalnya dari petakan Olpi Tanjung Kurung itu, Pak. Enggak, kita bukan ke Tanjung Kurung. Karena kita tahunya jalan ke Tanjung Kurung. Oh, iya, Pak. Iya, kalau Tanjung Kurung tahu saya jauh. Cuma kalau dari sini aja saya udah lihat ini Muara 2, ini Pendagan. Artinya kan jaraknya tuh ini kan. Kalau tarik lurus ya. Nah, cuman kan aksesnya yang merah ini kan, Pi, ke atas dulu kan. Loh, ini ada air Pandia. Ini nama sungainya ya? Nah, sungainya ini kan? Tidak digamping ya? Iya, Pak. Nah, jalan yang ini loh, Pak. Yang warna merah yang di bawah. Merah yang bawah. Itu tuh, Pak, jalan yang jelek tadi, Pak. Kalau misalnya kita lewat atas ke Mahanggin, kemudian ngiri ke datar, balik lagi gitu. Nah, itu jalannya lumayan bagus, Pak. Tapi kalau misalnya kita lewat jalan yang dekat, yang dari Pendagan langsung nembus ke air terjun itu yang jelek jalannya, Pak. Gini. Kamu cara menerangkannya, akses yang ada sekarang itu kan dari Muara 2 menuju datar, gitu kan? Gitu kan? Iya, Pak. Jadi menggunakan jalan merah ini sampai ke datar, gitu kan? Terus kamu mau ke air terjun ini, kamu atau jalan yang ini nih? Ini batas desa ya? Kamu kan ngecampnya di sini kan? Iya, Pak. Kamu kan camp di sini, kemudian orang kalau mau wisata itu
berarti turun sampai ke sini kan? Ke bawah Iya, kan? iya. Benar, Pak. Kamu parkir di sini, baru kemudian ke air terjun gitu kan? Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sebetulnya kan akses itu bisa dari Menangin, misalkan kan bisa dipotong dari sini ke sini misalkan nih. Aksesnya itu kan. Oh, iya benar, Pak. Benar. Ketimbang orang jalan dari utara baru ke bawah kan. Ini kita bicara akses kan kemarin di Mas Adi nggak ikut ya. Di wisata itu kita bicara aksesnya. Artinya kan untuk mencapai akses ini kan adanya di pengembangan berikutnya kan orang bisa lewat dari Menanggin tadi itu kan. Itu. Ya, ada di situ gitu kira-kira kan. Nah, sementara kan yang dari sini juga cukup dekat kan, ya, artinya cukup dekat untuk sampai ke sini ya. Tapi oke, yang ada sekarang jadi ini nanti ada rekaman ya, kalau bisa dibuat. Nah, sungai ini sampai kemana nih? Ujungnya ke siapa? Ini masuk ke Kapling Gusti kan? Iya, Pak. Oke, masuk Kapling Gusti. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti kalau ini banjir ya, ini kan misalkan banjir ya, ini si air terjunnya kena nggak gitu kan? Kan yang meluap itu kemungkinan sungai ini kan, sungai Komering ini kan, yang kalau banjir kan sungai Komering kan? Banjir yang terakhir itu loh yang ada nanti saya coba di IA gitu. Nah, kemudian si Pendagan ini 25 ya lokasinya. 150, 200, ini pasti berapa nih air terjunnya? Oke, jadi kan kalau banjir yang kita sebut dengan mitigasi bencananya itu, pertama adalah akses. Ya. Apakah akses ke air terjun ini terkena banjir atau tidak? Ya. Caranya, waktu kemarin banjir di Muara II, kamu kan bisa pakai dam ya. Mau pakai dam, sehingga Muara II yang kena banjir itu nanti dapat kan wilayah genangannya. Ngerti nggak maksud saya? Halo? Putus nggak saya? Enggak, Pak. Oh enggak, saya ada yang ngomong. Alfi itu apa? Oke. Jadi ya, Gusti silakan. Pak, izin menjawab Pak, yang banjir tadi. Nah, untuk yang Curug Longkok ini banjirnya itu kayaknya nggak kena Pak, soalnya dari desa datar dan desa Pendagannya itu elevasinya itu kan lumayan tinggi lah Pak, 200. Nah pas ke Curug Longkoknya itu dia emang agak turun sedikit, tapi kayaknya nggak berpotensi untuk banjirnya Pak, soalnya memang si aliran sungainya itu langsung ke Sungai Waikomering itu Pak, sungai besarnya. Iya, maksud saya gini, banjirnya itu banjir Sungai Komering itu kena ke Curug Lukup itu. Kan kalau air terjunnya tuh begini misalkan ya. Kan air terjunnya kalau digambarkan begini ya. Terus ini air terjunnya nih ya. Ini air terjunnya, ini kan berarti kan Sungai Komering kan. Kalau Sungai Komering meluap, ya, ini kena enggak gitu kan? Gitu. Sehingga orang yang wisatawan ini berarti kan ya memang pertanyaannya siapa sih orang hujan-hujan mau ke Curug gitu kan? Tapi bukan itu. Ketika dia datang ke Curug Lungkup, terus kemudian tiba-tiba di hulu nih hujan deras, ya, maka mau air ini naik kan? Sehingga si pengunjung yang ada di sini jadi kena bahayanya bukan dari Curug Lungkupnya, tapi dari naiknya air Sungai Komering. Kebayang nggak itunya, skenarionya? Ya, nah ini ada Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Kalau nggak salah di tahun 2019 ya, 2019 tuh Pak,
kemarin tuh memang Sungai Komering tuh pernah meluap, Pak, tapi bukan di daerah si air terjunnya ini, Pak, tapi di daerah Petakan Salsa di Tanjung Beringin, Pak. Dia kena luapan Sungai Way Komering itu, Pak. Banjirnya di desa Tanjung Beringin. Iya, Pak. Ah, itu kan jadi gini, kita historinya kan ada 2 sungai besar nih. Ini yang sungai apa yang dari ini kan yang dari Rano kan? Ya. Atau ini Sungai Saka kan? Ini kan Komering kalau nggak salah kan? Saya ingat penjelasan Pak Kepala Dinas Pariwisatanya bahwa Muara II itu pertemuan sungai apa yang dari atas ini? Dari Rano dengan sungai yang ini. Bertemulah di Muara II, kan ini Muara II ini kan? Asal desa Muara II itu dari sini toponiminya itu. Dari pertemuan 2 sungai ini kemudian jadi Sungai Komering kan? Oke. Nah, banjir kemarin di hilir ini kemungkinan kan hujan yang derasnya di sini. Di sungai yang ini nih. Yang dari arah Rano. Gitu kan? Nah, tetapi kan ada juga kemungkinan banjir dari sungai ini. Dari sungai apa ini? Gilas ya? Saka apa? Saka kan yang ke arah apa? Muara ke arah Tanjung Gurun itu. Makanya saya bilang tadi kan objek wisata kita di sini. Ya, ini objek wisata kitanya di sini. Terus sungainya itu kan pertama sumber air terjunnya sendiri berasal dari ini air Pandian kan. Ini sungainya kecil kan? Ya kan? Oke. Iya, Pak. Oke, sungainya kecil ya. Nah, artinya kita bisa Sungai Pandian dulu. Ketika kita bisa Sungai Pandian, ketika debitnya kecil, maka nggak ada air terjun kan? Sepakat nggak? Oke. Maaf, Pak. Bisa diulang nggak, Pak? Soalnya tadi nggak kedengeran. Oke. Kita perhatikan Sungai Pandian sebagai sumber utama air terjun air terjun Curug Lungkup. Clear? Kita perhatikan air Pandian sebagai sumber utama air Curug Lungkup. Karena Curug Lungkup itu kan airnya Sungai Pandian. Jelas, gitu ya? Kalau Iya, Pak. dia kering, maka nggak ada air kan? Nggak ada air terjun gitu kan? Jelas ya? Kalau Iya, nggak Pak. ada air Pandiannya, airnya kecil, air terjunnya juga jelek gitu kan? Oke? Nah, itulah yang disebut dengan konservasi. Berarti kita ini harus menjaga nih si air terjun Pandian itu tetap mengalir kan airnya. Agar tetap jadi objek wisata kan? Kan kalau Gusti ke sana, air terjun mana? Ini air terjun air terjun Sungai Pandian, tapi nggak ada airnya. Cuman batunya aja gitu kan. Kan nggak bagus juga kan. Nah, yang diharapkan itu adalah ada airnya. Berarti dari air terjun Pandian sendiri ini mitigasi apa? Kekeringan. Jangan sampai kering karena kalau kering ini nggak ada air terjunnya. Itu makanya saya sampaikan tadi, ini kemana nih hulunya? Sampai ke coupling siapa nih? Sampai ini nyampe ke couplingnya Gusti, nyampe ke couplingnya Fadil enggak? Ini untuk yang air Pandian. Satu, ya. Yang kedua, jadi satu itu ancaman mitigasi itu bahaya kekeringan. Kalau kering, air tidak berair, maka tidak lagi jadi objek wisata. Si air terjun Curug Lungkup tadi. Ya, itu pada saat musim kemarau nanti kita lihat. Kedua, dari sungai dua ini kan, nah, ini kalau ini banjir, muka airnya naik, maka ini kan akan terkena pengaruh nih. Ya, kena pengaruh juga tuh. Pertama, apakah si sungai ini kena atau tidak? Nanti dibuat tinggi air maksimum. Caranya apa? Ini kan ada damnya, ya. Kamu naikin ya di damnya itu sampai si air itu tergenang itu di elevasi berapa? Kebayang nggak maksud saya? Halo? Dari dam ya, kamu buat damnya, kamu naikin ya sampai si air terjun itu tergenang. Catat di elevasi berapa? Artinya kan nanti punya peta genangan
tergenang ini mana saja nih. Ya. Oke. Nah, ini mitigasinya di itu. Pertama, mitigasi dari akses. Kalau memang Muara 2 banjir, orang kan datang mau ke sini semua lewat Muara 2 kan? Iya kan? Kalau Muara banjir, maka wisatawan nggak ada yang datang ke Curug Lungkup tadi. Itu poinnya. Jadi mitigasi bencananya itu yang mitigasi sepanjang sungai ini. Sungai apa ini? Saka ya? Itu. Oke. Itu masih Sungai Komering, Pak, sepanjang itu, Pak. Ini Komering ini. Ya, masih Sungai Komering, Pak. Nanti pas ketemu di petakan saya itu ada 2 jalur sungai. Nah, 2 jalur itu ke kirinya itu Sungai Kemu dan ke atasnya itu nanti bakal Sungai Saka itu, Pak. Ya. Oke. Artinya perubahan yang terjadi di hulu sana itu bisa menyebabkan banjir di sini. Gitu ya. Sampai situ paham nggak maksudnya? Insya Allah iya, Pak, paham, Pak. Oke, jadi tadi makanya petakan sampai ke sana. Kalau mau melihat kejadian, berarti kamu majukan sampai ke kaptingnya Salsa kan? Ya, di Salsa itu kan yang tergenang sampai, tutup dulu ya, balik lagi. Sekarang coba ke Google Earth lagi biar kelihatan. Saya biar share lagi. Ini kan sekarang cara mengecek kejadian banjir, mana yang terkena ya. Nah, Tanjung apa tadi Salsa yang kena banjir itu? Sini atau mana yang kenanya? Salsa ke kanan, Pak, arah ke Batu Raja. Ini enggak, ini tinggi loh ini ya. Ini kemarin kena nggak ya? Kalau nggak salah ini kena deh Muara 2 ini. Ah, iya, Pak, itu kena, Pak. Itu petakan Salsa. Ini kan kemarin kena kan? Kanan bawah. Nah, iya, Muara 2-nya itu kena, Pak. Punya Salsa sama Olvi itu overlay dikit, Pak. Ini. Oke, kemarin kan ini berarti pernah tergenang nih. Ya. Nah, ini kan ada elevasinya nih di dam kan? Oke. Kan ada Pak, elevasi. izin menjawab, Pak. Untuk yang Muara 2 itu kemarin nggak kena, Pak, kata Pak ininya, Pak Sarifudin itu. Katanya di Muara 2-nya itu nggak kena si luapan sungainya itu, cuman dia kenanya itu di Desa Tanjung Beringin di sebelah kanan, Pak. Kanan lagi, Pak, dari sungai ini. Yang ini nih tempat rumah-rumah desa, rumah-rumah warga ini agak tinggi juga, Pak, ininya dari si sungai itu. Jadi nggak kena luapan si Sungai Komering ini kemarin. Nah, tapi yang di Tanjung Beringin tuh kena, Pak, banjir. Tanjung Beringin di mana? Tanjung Beringin itu sebelah kanan, Pak. Agak atas sedikit sama ke kanan lagi, Pak. Mana? Ini. Ke kanan lagi, Pak. Ke kanan. Nah, sekitar ini, Pak. Ini. Iya, Tanjung Beringin. Ya, di sini, Pak. Oke, berarti yang kena ini ya. Soalnya ada sungai juga ya. Kecilin. Berarti yang kena banjir ini ya. Iya kan? Berarti kamu dapat elevasi kan? Oke. Soalnya ada anak sungai juga nih. Ini juga apa jalan ya? Sungai kan? Sungai ya. Ini kan ada elevasinya ya. Oke, gini aja kamu pasang di elevasi Tanjung Beringin ya. Berarti kan tinggi air maksimum yang pernah terjadi di situ itu di elevasi berapa ya? Ya. Ini jauh banget ya, sih kalau itu nggak kena. Tapi di Muara 2 sendiri memang nggak sampai tergenang ya? Iya, Pak. Kalau kemarin tuh yang banjir 2 tahun kemarin tuh Muara 2 tuh nggak kena, Pak. Oke. Kalau sampai di mana ya? Oke. Berarti akses dari kan akses ke sana tuh masuknya kalau dulu kan dari sini ya, dari Tanjung Beringin kan?
pada saat ini terputus, orang nggak bisa masuk ke sini kan? Orang dari Batu Raja nggak bisa datang ke Muara II, atau datangnya dari utara kan? Oke. Iya Pak, untuk aksesnya itu memang kalau misalnya lewat dari Batu Raja ke Muara II lewat Tanjung Beringin itu nggak bisa Pak karena banjir itu. Cuman memang dari sebelum Tanjung Beringin itu ada jembatan ke arah Pemkot untuk ke Muara II, Pemkap ke arah si Muara II ini Pak, jalur lain itu. Ya. Jalur baru ya. Ya itu jalan baru itu. Kita lewat situ, terakhir ke sana lewat situ. 2019 kita lewat situ. Oke. Ya berarti kan kalau begitu kan kondisi sekarang itu banjir dari histori ya. Berarti nanti di situ disebutkan kejadian banjir tersebut telah ini latar belakangnya nanti memutus akses dari Batu Raja ke Muara II, tetapi kemudian bisa melalui daerah lain ya. Oke, itu poinnya. Kemarin kita balik lagi ke sini, kita kan fokus kita ada di sini, ada di air terjun Curug Datar tadi itu ya. Oke. Pertama kamu buat peta dulu, ini biar stepnya nggak terlalu bingung. Kamu buat peta dari batas Muara II ini sampai ke hulu tadi ya. Ada peta geomorfologi, peta sungai, sama peta geologi yang sudah kamu buat itu tadi. Kemudian sekarang kita buat lagi peta akses. Tadi sebetulnya Pak Steve sudah buat kan? Gambar yang mana ya? Jadi ini beberapa gambar sudah disediakan nih. Nah ini kan cuman kan ini bentuknya begini ya. Ini kayaknya yang ya ini pasti udah buat nih. Sorry. Wah ini nggak enak lihatnya. Mesti enaknya sih lihatnya buka pakai stop dulu ya. Pengabdian. Oh, yes. Ini kan, nih Pak Steve. Oh iya bener lah kata saya sampaikan tadi kan. Ini kalau dari sini kan jalan motor yang tadi Olvi sampaikan kan. Ya, ini kan jalan mobil kan. Kalau ini mobil masuk ya kalau pakai yang kuning ini kan? Iya Pak. Nih. Terus kemudian kamu jangan pakai jalan setapak ya. Oke. Berarti emang dari situ. Maaf Pak, nggak kedengeran. Yang lain ngedengar nggak suara saya? Kedengeran Pak, tapi di sini Olvi sama Gusti Salah lagi di luar. Hujan deras bener Pak di sini. Oke. Nggak, ini ada rekamannya kok. Nanti kamu bisa dengar kembali ya. Oh iya Pak, siap Pak. Nanti di YouTube itu. Nah ini kan aksesibelnya ya. Ini Pak Steve sudah buat. Kalau ini, nah ini kan Oku Selatan. Berarti kan dari sini titik poinnya nih. Ini ada jalan. Oke. Kalau lihat dari sini sih memang elevasinya itu lebih tinggi ya. Ini elevasinya lebih tinggi. Tetapi kemungkinan airnya lebih deras karena dia sungainya kan sungai lebih kecil nih. Ini poin ini nih. Somehow dari sini kan. Ini kan beberapa kontur nih ya. Oke. Nah, ini kan bentuknya begini ya. Kalau ini kan, nah yang kamu buat itu sampai ke hulu ya. Sampai habis di air Pandian, sampai si Sungai Kumo ini masuk ke couplingnya paling ujung tuh Padil ya. Jadi nanti
Oke, sampai situ dulu ya. Jadi itu dibuat pertanyaan. Nah, kemudian apa yang kamu itu ini ada 2 paper ya, namanya Geological Monitoring of Protected Area. Nanti saya udah saya simpan di Dropbox, sebetulnya kamu bisa akses. Nah, yang protek ini kalau ini misalkan tempatnya Bu El nih. Kalau Bu El kan ini ada stalaktit yang jadi hilang ya. Nah, kalau di situ itu kamu kan tadi ya air terjun ya. Dari air terjun itu sebetulnya kan yang lihat itu ada tebingnya dan ada airnya. Berarti itu harus berair sepanjang tahun. Ini misalkan dengan menggunakan pendekatan ini. Nah, yang kamu lihat itu nanti saya justru khawatirnya bukan banjirnya, tapi sungainya kering. Jadi air terjunnya itu nggak ada air nanti. Jadi misalkan di bulan-bulan basah itu air terjunnya deras, sangat deras sehingga orang tidak bisa datang. Di bulan-bulan kering di musim kemarau airnya nggak ada. Jadi nggak ada air terjun gitu kira-kira itu. Nah, poin itu yang kita coba explore ya. Jadi definisi mitigasi bencana itu 2 yang kita Pak. Nanti ketiga ada bencana tanah longsor. Ya, jadi di sini ada nih cara identifikasinya ya, monitoringnya. Ini batuannya apa? Nanti kamu menjelaskan nih batuannya apa. Terus ini bagian geologinya nih, makanya di mapping outfit kan akan menjelaskan itu batuannya apa dan seterusnya. Si struktur air terjun itu lahir, apakah memang dia bagian dari patahan, dari apa, itu dijelaskan di situ. Itu. Kemudian ini ada papernya nih, sampai Yogi kan. Yang berikutnya adalah, nah ini proteksinya. Dengan demikian kan sebetulnya yang udah proteksi itu daerah hulunya, hulu dari si air terjun air terjun lungkuk tadi dihubungkan dengan air terjun lungkuk tadi dihubungkan dengan penggunaan lahan yang ada di hulunya tadi. Apakah memang misalkan di situ ada tambang? Kalau saya lihat di peta regional tadi kan kayaknya ada tambang-tambang ini ya. Itu kan lewat di Gamping ya, kalau lihat dari peta geologi regional tadi itu kan. Ya kan? Nah, berarti kan itu dari batuan Gamping ya. Gamping itu kan ada kemungkinan menjadi sungai bawah permukaan. Ini ada. Jadi dievaluasi dari ini ada 2 paper ya, 2 paper untuk konservasi geologinya. Itu. Ada di situ, ada di Dropbox. Kemudian, nah ini sebetulnya saya yang lagi coba buat yang lahap tadi itu karena nyambung juga. Nah ini risk factor becoming disaster victim. Jadi kamu belajar dari kejadian banjir yang ada di banjir yang ada di Tanjung Beringin tadi, itu kan pengetatan banjir tersebut tuh tahap berapa dan seterusnya. Nah, itu yang kena banjir siapa dan seterusnya kalau bisa dapat lebih bagus. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena kan kalau avoid nggak terlalu ini. Intinya adalah kamu buat peta-peta dulu, biar kamu nggak bingung, buat peta geologi, peta geomorfologi, dari mulai ujung Muara II sampai ke Kaptingnya Padil dibuat ya. Geomorfologi, geologi, sama peta sungai. Terus kalau peta administrasinya tadi, kita fokus dari yang pasti sudah buat ya, tapi kita lebih mendefinisikan ini kan akses ya. Nanti bentuknya memanjang karena kan sebetulnya fokus kita itu bagaimana akses dari Muara II ke air terjun lungkuk tadi itu. Gitu. Oke, sampai situ dulu aja biar tidak terlalu bingung. Jadi kalau teorinya ada 3 paper ini. Ya. Ini morfometrinya nggak usah. Ini Padli juga udah pakai morfometri tuh untuk presentasi kemarin di share saya. Ya. Ya ini geological volcanic monitoringnya tadi. Terus yang poin penting adalah konservasinya tadi. Jadi coba dieksplor. Ini kan geoconservation include protection heritage geosite. Nanti kita kan namanya geosite air terjun lungkuk. Pertanyaannya, proses air terjun itu seperti apa? Apakah memang dia karena struktur atau karena apa? Itu dibuat bagian dari reportnya nanti. Sampai situ dulu. Jelas nggak?
Pak Yogi ada ini, mungkin Pak Yogi nanti mengkoordinasikan Mas Yogi teman-teman. Ini di kampus juga kayaknya ya, sama Bu El sama Bu Wiwi berarti. Iya, bertiga Pak. Oke. Janjian Pak, nungguin hujan. Nunggu hujan ya, nunggu hujan reda gitu ya, hujan kok ditungguin. Nunggu hujan datang. Hujannya udah datang kan. Gitu. Ya Pak Yogi, jadi apa latar belakangnya mitigasi bencana yang tadi ya, jadi gunakan 2 paper tadi, kita melihat sebetulnya itu salah satu geosite ya, itu salah satu geosite tadi sekian banyak geosite. Nah, itu yang nanti kita akan mendengarkan, halo Ipai. Ini jangan-jangan dia masuk doang, orangnya nggak ada. Padli. Dia masuk doang, orangnya nggak ada nih. Nah kan kemarin Padli sama Rina itu sudah ikut jadi pemandu geowisata. Nah, itu dibuat nanti ya, dibuat leaflet ataupun apapun namanya tentang air terjun Curug Lungkuk gitu. Jadi kalau teman-teman Olvi, Salsa, Fadil sama Gusti kan buat paper itu, buat paper yang tentang mitigasi bencananya ya. Artinya kan tadi kita harus menyampaikan ke masyarakat. Habis itu ada kejadian longsor nggak? Tadi kayaknya ada bekas longsoran di coba Fadil peta Olvi itu, peta lintasan Olvi. Ke bawah Dil, yang ini tengah-tengah taruh. Posisi curug. Nah ini nih. Ini nih. Iya Pak. Iya. Kan ini kan posisinya seperti apa kan? Nanti kamu bisa buat, misalkan parkir di sini untuk akses tadi aman nggak dari kelongsoran dan seterusnya. Itu. Untuk akses ya, kita bicara akses ya. Jadi ini kan sebetulnya di kuliah yang geoteknik sekarang itu, dari peta lintasan itu kamu kan sudah mengidentifikasi mana titik-titik kejadian longsor ya. Kalau ini kan kejauhan ya. Tapi poinnya adalah fokus kita tuh, ini kan kok beda ya dengan peta Pak Steve tadi ya? Saya yang bingung ya. Yang Pak Steve tadi datarnya itu di sini gitu ya. Yang punya, nggak tahu gimana. Nah ini kan Gamping nih. Ini airnya dari Gamping ini kan? Ya. Iya Pak. Nah, kan? Dari Gamping terus baru munculnya struk. Ini kayaknya dari set. Kamu tapi nggak nemu garis-garis ya? Munculnya air terjun ini karena patahan bukan? Maaf Pak, tadi kurang jelas Pak. Munculnya air terjun ini karena kenapa nih? Nah iya Pak, sebenarnya di situ itu si Olvi ini mau analisa struktur ya. Tapi lagi mau analisa Pak, ada di sekitaran air terjunnya itu emang ada kekar, dan juga kemarin tuh ada mau analisis si pergerakan sesarnya, tapi belum selesai Pak. Oke, belum selesai mekanismenya Pak. Ya. Oke, nah itu kan berarti jadi nanti cerita ini kan jadinya ini kan geosite ya. Ini jadi geosite ya. Nah, di 2 paper tadi itu bicara bagaimana kita mengartikan geosite dulu. Oke. Di 2 paper itu bicara bagaimana kita mengartikan geosite dan geokonservasi untuk lokasi itu. Oke. Jadi sebelum kita bicara mitigasi bencananya, bahas dulu geosite dan geokonservasinya. Ya. Jadi geosite dan geokonservasi ya, dibahas dulu di situ. Nah, baru kemudian setelah itu tadi kita lihat. Oke. Tapi biar kamu nggak bingung gini, kamu buat dulu tadi peta geologi secara keseluruhan dari ujung yang tempatnya
Pak Dia sebetulnya yang mau kita itu bukan kondisi geologinya, tapi kondisi air sungainya ya. Kondisi air sungainya dan kondisi tata guna lahannya. Ya. Itu di peta 8 ataupun peta KLHK itu udah dapat tuh Pak Dia udah tahu. Apa sih bagaimana perubahan guna lahan di situ? Karena tadi kekhawatiran saya, kalau di Pastip itu ini menghangin, kok sama ya? Oh, yang Pastip tadi menanginya ini namanya datar ini di Pastip ini. Ini salah Pi, apa? Ini menghangin, ini kok dua-duanya sama nih, Pi? Nah, iya Pak, itu mungkin desa Mahangginnya itu memang sampai ke bawah itu Pak. Jadi datar jalan yang bisa sore dari sini. Nah, mungkin kayak gini Pak. Nah, oh ini. Tak mana? Pakai anot ya. Anotin. Ini udah. Ya kamu merah itu. Oh iya Pak. Pen. Apa sudah? Oh udah. Nah ini Pak, mungkin Mahangginnya. Nah, kelebihan. Ya. Soalnya dua nama menghangin sama menghangin. Kalau di Pastip tadi ini menghangin, ini datar. Gini Pak, mungkin si desa Mahanggin itu memang sampai ke jalannya itu Pak yang ke bawah itu. Nah, datarnya itu sebagian mana anotednya? Ini datar mungkin datar Pak. Nah, Mahangginnya itu segini dan pedagannya itu segini Pak. Ini aja kamu lihat dari peta batas administrasi. Kamu coba cari di Moredo dalam angka ya. Moredo dalam angka. Ya itu misalnya ada batas desa. Ya. Cari model dalam angka pasti itu ada batas desa nanti. Nah, kamu coba direview lagi batas desanya ya. Ya, baik Pak. Oke. Jadi administrasinya itu kan ini ada nanti kamu dengar. Jadi pertama kondisi geologi dan seterusnya. Nah ini untuk ini datanya dipastikan dulu ya, menghangin dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai situ itulah kira-kira yang mesti dibuat ya untuk mitigasi bencananya itu tadi. Berarti kan ada longsoran di situ. Tapi bukan yang kayak Fadil kan semalam kirim ke saya mengenai teknik itunya. Bukan, kita tidak bicara keseluruhan, tapi fokus kita itu satu bagaimana kondisi geosite-nya yang ini kan kita fokusnya ke sini. Yang kedua, siapa si pemilik lahan dari geosite tersebut, apakah masuk ke desa Pendagan atau tadi udah clear masuk ke desa Pendagan ya. Artinya kemudian kamu cerita akses. Nah, dalam cerita akses ini tadi apakah misalkan longsoran dan seterusnya. Kemudian banjir ya. Kemudian dari sini sebenarnya satu poin yang menarik adalah ketika kamu hubungkan dengan guna lahan dan di situ ada gamping, maka kemungkinan airnya itu kering. Nah, kalau kering namanya sudah bukan air terjun gitu kan. Gitu. Jadi yang harus dijaga itu geokonservasinya. Makanya tadi saya kasih 2 paper tentang monitoring geologika dan geokonservasi. Itu ada di Dropbox. Nah, poin itu yang kamu explore gitu ya. Jadi bagaimana kita si geosite ini agar tetap bernilai tetap memiliki nilai wisata. Itu poinnya. Ya Pak Yogi sudah menangkap ya. Saya kira bisa nanti membantu mahasiswa ini untuk menuliskan itu. Itu untuk paper yang di-upload. Baik, Pak. Oke. Sudah reda kayaknya hujannya ya di sana? Makin deres, Pak. Karena gini Iya, hujan Pak, di masih Palembang deras, itu setelah 30 menit itu akan reda, nanti deras lagi. Nah, dari deras
ada reda ke deras itu ada 30 menit. Jadi begitu turun, reda, cepat-cepat pulang karena udah gitu kemungkinan deras atau berhenti. Gitu. Kalau lihat masih gelap, itu bisa lebih deras lagi nanti 30 menit sudah itu. Itu dulu kajian saya curah hujan Kota Palembang. Gitu. Oke, clear ya? Gimana, sudah jelas apa yang diinian? Apa Gusti sama itu? Jadi peta-petanya tolong disiapkan tadi, geologi, geomorfologi, terus dari situ ya, dari Muara II ke hulu ya, kita mau lihat itu. Karena ya sekarang mungkin tidak kejadian banjir. Jadi definisi mitigasi bencana itu tadi, mitigasi bencana itu adalah kita memitigasi peluang kejadian bencana di geosite kita. Itu poinnya. Nah, karena kita bicara geosite kita, maka kita harus menjelaskan dulu geosite, air terjun, curug, lungkup, itu ABCD dan seterusnya. Gitu. Oke. Itu nanti akan saya share ini videonya, recordingnya, linknya di grup ya. Dan itu silahkan dibuka kembali nanti kalau perlu. Kalau AFR kapan Bu El harus submitnya? 17. Masih 4 hari lah. Ya, tapi Saya juga belum kelar ini. iya. Itu. Oke. Iya, nggak apa-apa kan ini yang bantuin ada ini. Ada Mas Yogi ya. Mas Yogi kan belum buat report itu ya. Apoernya dulu lah ya. Tapi kira-kira poinnya itu abstraknya dulu ditulis ya, dibuat ya. Nah, setelah itu baru ya isinya kurang-kurang lengkap sedikit kan masih bisa diperbaiki nanti. Tapi yang penting masuk dulu lah di Apoer 17 September ini. Pelaksananya kapan sih, Bu ya? Apa Pak? Pelaksanaannya? Pelaksanaan? Apoer. Oh, Apoer. Biasanya kan Oktober apa ya? Oktober ya. Oh, kalau Oktober. gitu masukin dulu, masih kurang-kurang tapi bisa menyusul. Karena biasanya November kan laporan akhir udah harus pada masuk kan Pak. Iya. Jadi Apoer dulu biasanya. Ya, Apoer dulu kan. Oke. Ya. Kalaupun belum sempurna nggak masalah, Yogi ya. Yang penting ada draftnya dulu kan. Tapi itu poinnya ya yang ditulis ya. Iya, karena biasanya nanti kan dikasih kesempatan revisi Pak sebelum Ya. di-upload. Itu yang penting masuk dulu. Oke. Ya. Ini si Padi ini tadi muncul dipanggil-panggil ngilang lagi. Oke, karena nggak ada temennya kayak seminar lain Pak. Hah? Lagi ikut seminar lain tadi katanya Pak. Oh, ada seminar apa? Ya? Apa yang BSG itu Pak? Oh, yang Inggris itu ya? Iya Pak. Ya. Oke. Ya, kemarin dia kirim saya. Oke, itu dulu ya. Kira-kira begitu, dibuat aja. Tapi itu yang dimaksudnya ya, jadi Fadil udah clear ya, jadi bukan tidak harus seperti itu, tapi fokusnya adalah ke geokonservasi dari paper yang saya share di. Kayaknya kalian udah bisa akses kok, ke drop itu udah banyak kok. Pak Yogi udah bisa akses belum ya? Belum Pak. Kalau saya kemarin aksesnya pakai yang akun geologi jadinya. Oh iya, pakai itu aja ya. Kalau itu bisa akses banyak. Ya, pakai akun geologi aja ya. Kalau mahasiswa kan bisa yang itu. Kalau yang akun geologi kan seluruh referensi dan seterusnya bisa diakses. Yang saya kumpulin untuk riset-riset. Maksud saya di bawah itu biar sharingnya kan lebih enak ya. Terus nanti kan kita saya kepikir nanti mengembangkan apa namanya itu teh? Mendeley. Jadi Mendeley itu kan tidak membebani hard disk kita.
tetap disimpan di cloud itu. Makanya kemudian kan saya selalu mengusahakan untuk pay Dropbox tiap tahun itu. Makanya riset dipaksa, melakukan riset. Artinya untuk bayar Dropbox PSTG itu Dropbox itu riset ini kita gunakan untuk bayar Dropbox 2 riset saya ini. Oke, itu meeting kita hari ini ya, cukup jelas ya mudah-mudahan. Fadil, saya kenapa langsung usahakan meeting biar lebih clear aja. Kalau dijelaskan di WA kan susah ya, tapi kalau kayak gini semua mendengar, saya mau tulis nanti ya. Sip? Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Ya, saya mau nanya. Gusti mau nanya. Halo? Gusti? Bu Wiwi masih di mute, Bu. Oh, Dicari. Nah, dari tadi Bu Wiwi tuh ngomong, Pak, cuma masih di Oh. mute. ya gimana Bu? Ya, saya nanti minta bimbingannya juga dalam buatan paper saya. Ya kita bareng-bareng ini, makanya nanti Ya. 14-17 itu hari apa ya? Oh, hari Jumat ya. Oke. Kamis bisa lah kita coba. Kalau enggak Jumat pagi-pagi. Kuliahnya sore ya, bolehlah Jumat pagi. Ya, itu. Jumat pagi-pagi nih. Saya belum bisa mungkin Pak, kalau Jumat tuh. Belum Nggak selesai. apa-apa untuk yang ini, nanti ini kan harus masuk AVR ya. Oh yang ini boleh. Ya. Ya, oret-oretannya tadi pokoknya peta-petanya kan Olvi sama itu kan udah punya peta geologi, peta geomorfologi, tinggal digabungin aja ya, Fadil, Gusti, Olvi sama Salsa kan? Ya. Tinggal kamu gabungin geologi, geomorfologi, pola aliran, itu kan tinggal kamu gabungin aja kan? Ya. Halo, Fadil? Iya, Pak. Ya, tinggal kamu gabungin, itu kan udah jadi tuh petanya kan? Peta itu jadi, masukin ke report, ditulis sedikit ya dulu, ada wordingnya, nanti kita tambahin, terus submit dulu. Nanti kan revisi dari, biasanya kalau APOR selalu keterima sih, ya Bu El. Sampai Panitianya Bu Eli. Ya, paling minta revisi, ngasih format itu kan, ya kita perbaiki gitu loh maksudnya kan. Itu, ya. Yang penting kan itu draft awal dulu, jadi peta-peta geologi, geomorfologi, aliran sungai selesai. Setelah itu bahas yang geosite-nya dibahas ya dengan rujukan yang tadi itu dinilai. Kemarin kan kalian sudah melakukan penilaian geosite kan? Ya, waktu kita persiapan untuk IAGI itu, Fadil sama itu kan udah kebagian kan? Nah sekarang kamu bahas itu lebih detail, curug lungkup lebih detail, ya nilai edukasi dan saya mau bahas lebih detail lagi oleh berempat. Kalau kemarin kan kamu ada yang bahas Rano, ada yang bahas apa ya? Kamu kebagian apa tuh? Apa dan sebagainya. Kalau sekarang si curug lungkup itu dibahas lebih detail oleh kamu. Jadi geokonservasinya dapat, geoturismenya dapat dan sebagainya. Nah itulah papernya, gitu. Oke, ya. Kan kamu nggak ada kuliah kan? Oh, pemboran migas sama Pak Yogi kan? Sabtu ini kan? Pemboran migas sama Pak Yogi sama Bu Eli izin dulu lah gitu. Buat paper ini juga gitu kan. Orang saya suruh ikut ini webinar. Oh ya udah, berarti minggu ini kan cuma ikut webinar Sabtu kan? Ya, Sabtu. Nah, berarti ini Senin sampai Jumat latihan paper. Pas lah Bu El, pas. Ya, oke. Ini Salsa, Fadil, Gusti sama Olvi. Wah kok jadi gini. Nah, nanti itu hasilnya kita buatkan itu. Oke, sip ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Nah, setelah itu kita bahas paper kamu yang ke Bangkok itu. Ya. Oke, Pak. Tanggal 20 apa namanya itu teh? SGF itu, SGF tanggal berapa itu? SGF 21 sampai 25, Pak. Yang paper itu? Oh, paper batasnya. Bukan, saya kan disuruh menilai paper itu, udah gitu ngirimnya salah ke saya. Baru dibenerin kemarin tanggal 10. Saya baru mau baca. Oh.
Siapa sih Epi itu ya, Epi Sukmaningsi itu. Kok salah ini, kok saya suruh menilai nama filenya foldernya Profesor Bagi Hati ya lah. Yang UGM itu Sri, Profesor Sri siapa itu? Oke. Oke, sip ya. Ada lagi? Ibu Nani mau ada pesan-pesan? Ya nanti gini Bu Nani biar masuk ke capaian labnya. Nah, anak teman-teman ini Fadil, Olvi itu nama ceritanya 2, biologi lingkungan. Jadi nanti bisa diklaim sebagai hasil pengabdiannya lab biologi lingkungan. Nah, nanti kan yang Bu Eli yang Batu Raja juga akan ditulis itu. Mahasiswa itu afiliasinya labnya. Jadi lab itu digunakan untuk riset gitu. Itu agak biar ada kelihatan ya, lab itu memberikan manfaatnya gitu. Kan kemarin katanya diminta setiap lab buat apa? Buat produk unggulan ya. Yaitu, nah ini caranya itu. Jadi peta-peta yang dibuat oleh teman-teman ini taruh di lab biologi lingkungan nanti. Peta-peta objek geosite kan ini kita ini lagi buat geosite Semuara 2 nih. Nah itu produk lab biologi lingkungan. Termasuk nanti si Padi, mana sih Padi nggak ada ya. Padi kan nanti akan buat leaflet Curug Lungkup untuk geowisata. Untuk pemandu geowisata. Nah, itu tulisannya lab biologi lingkungan. Jadi punya produk tuh lab biologi lingkungan. Buat ke Pak Rektor lah itu kan. Curug Lungkup diidentifikasi oleh lab biologi lingkungan. Kira-kira itu. Nanti saya suruh Padli buat itu. Leaflet untuk pemandu geowisata Curug Lungkup. Dan Padi dan Lina itu. Ada paper yang kedua itu. Oke. Ya. Kita sama-sama lah berbagi 3. Saya cuma mikirin ininya, ini mesti gini. Tulisnya ya tolong dibantuin lah. Kayak Adil ya, Fadil sama itu. Wolfi, Salsa ya. Dan jangan lupa kalian harus maju kolokium sebelum laporan akhir selesai. Nah, di 2018 ini ada 4 orang yang akan maju kolokium sebelum bulan Desember. Wah, ini prestasi Boko Prodi baru nih. Amin. 2018 mapping 3,5 tahun. Nah, nanti setelah kamu mapping, kamu Yang mau 17 aja belum ya Pak? 17 itu, 17 itu masalahnya kan punya saya tuh Tania sudah siap. Tapi kan urusan SKS-nya itu udah clear belum? Nah itu kemarin kata admin SIMAK, kalau ada yang mau maju, kasih transkripnya dulu, nanti dikonversi sama mereka. Jadi dosen nggak usah pusing, biar SIMAK yang konversiin, katanya gitu. Ya sudah, jadi kalau ada yang mau maju, sok aja Pak. Dikasih ke mereka dulu aja transkripnya. Oke, nanti aja bulan Oktober lah setelah SGF saya bilang. Kan mereka ngejar sudah tetap Desember kan? Ya. Ya. Ada Tania, Tiara, Perli, si kuda hitam. Perli Fadilah itu kan orang nggak tahu. Hari udah ready, terus Marcel satu lagi. Nah, 4 ini udah siap sih. Cuman kemarin kan karena mereka terkait dengan tadi sebetulnya sebelum ini saya minta mereka maju. Tapi kan SPP mereka belum bayar. Sehingga dia belum isi KRS. Nah, sehingga kalau belum bisa kan belum bisa maju kolokium kan. Sekarang mereka udah, cuman kita kan tanggung keburu sibuk ini sudah jadi dipundurin. Sekalian nanti si Perli kan ininya publikasinya di Avoid ini lagi siap-siap. Oke. Ya nggak apa-apa kalau 17 nggak maju-maju, kalau 18 sudah maju kan mereka, ya 18 sudah maju ya gitu. Biar mereka juga terkejut. 16 saya juga masih ada 4 orang, Batman, Amel sama itu. Memang anaknya hilang itu. Ngapain juga gitu. Kita nyari-nyari yang hilang. Mending yang udah jadi kayak Olvi, Gusti, Fadil sama Salsa ini. Oke, sip ya. Iya. Oke, terima kasih sudah mendadak nih sore-sore. Saya kebetulan Sama-sama, saya juga terima kasih. Oke, Bu. Semangat, Bu.
Ya, maka kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya di-share sama saya. Ada di YouTube. Jangan lupa, ya Bu Wiwi ada di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya. Ya. Oke.